Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Yuner, kamu benar-benar kembali. Apakah ayah tidak bermimpi? Kata Tan Feng dengan gemetar. Ayah, kamu tidak bermimpi. Ini putramu yang tidak berbakti telah kembali. Tanyun berlutut di tanah saat dia berbicara. Dia tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 30.000 tahun. Ketika dia melihat orang tuanya lagi, mereka sudah beruban. Sebagai seorang putra, dia sudah bertahun-tahun tidak bersama orang tuanya. Dia merasa sangat malu. Yuner telah melihat ayah, ibu, dan kakek. Anak baik, bangunlah. Feng Jingru membantu Tanyun dengan air mata berlinang, menatap Shen Subing dan berkata, anak-anak masuk dan mengobrol. Tidak lama setelah Tanyun dan yang lainnya memasuki aula, orang tua Si Hong Xiao juga datang setelah mendengar berita itu. Si Hong Xiao berlutut di hadapan orang tuanya dan mengucapkan kata-kata kerinduan. Tanyun berkata, Ibu, ayah, izinkan aku memperkenalkan beberapa orang. Kemudian Tanyun memperkenalkan Xuan Yuanru, Ouyang Qianqian, dan Dong Fang Yusu kepada orang tua dan kakeknya. Feng Jingru mengetahui bahwa putranya memiliki 3 tunangan lagi. Dia menyeret Xuan Yuanru dan Ouyang Qianqian untuk meminta kehangatan. Mari kita bicara dulu. Aku akan mengirim seseorang ke dinasti suci Qingcheng dan mengundang saudara Tianlun untuk datang, kata Huang Fuyu, dan berjalan keluar dari aula sambil tersenyum. Saudara Tianlun di mulutnya adalah ayah Feng Qingcheng, yaitu Feng Tianlun. Paman, aku akan menemanimu. Feng Qingcheng hendak pergi. Tanyun mengeluarkan tangannya dan menarik Feng Qingcheng, memandang Feng Jingru dan berkata, Ibu, Qingcheng juga tunangan anak ini. Feng Jingru tersenyum dan berkata, Ibu sangat senang melihat kalian berdua. Setelah itu, Feng Qingcheng kembali ke dinasti suci Qingcheng melalui formasi teleportasi dan bertemu dengan ayahnya Feng Tianlun. Feng Tianlun senang ketika dia melihat putrinya kembali. Ketika dia mengetahui bahwa putrinya adalah tunangan Tanyun, dia bahkan lebih bahagia. Feng Tianlun dan Feng Qingcheng melewati formasi teleportasi. Dan 2 jam kemudian, tiba di Sekte Suci Huangfu dan datang ke mansion. Ketika malam tiba, Tanyun dan yang lainnya duduk di pesta dan mulai mengobrol dengan gembira, memberitahu semua orang apa yang telah terjadi selama 30.000 tahun, dan mereka sangat senang. Ketika semua orang mengetahui bahwa Tanyun sekarang telah merebut kembali alam Dewa Hongmeng dan akan segera membawa mereka ke alam Dewa Hongmeng, kegembiraan semua orang melampaui kata-kata. Pada saat ini, semua murid, tetua, dan kepala divisi juga merayakan kembalinya Tanyun. Keesokan harinya, para murid di alam rahasia lainnya juga mengetahui berita tentang kembalinya kepala sekte lama. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa di masa depan, selama mereka berkultivasi, mereka akan dapat naik ke alam abadi. Pada bulan berikutnya, Tanyun menemani orang tua dan kakeknya dengan baik, sementara Huang Fuyu merencanakan kembali urusan masa depan sekte suci Huangfu dan menyerahkan posisi kepala sekte. Feng Tianlun juga menyerahkan dinasti suci Qingcheng kepada generasi muda. Pada akhirnya, kerabat Tanyun dan keluarga istrinya mengikuti Tanyun. Tanyun memanggil gerbang alam abadi, membawa semua orang. Beberapa tahun kemudian, dia tiba di alam abadi Hongmeng ke-6. Kemudian, dia kembali ke alam Dewa Hongmeng. Setelah tiba di alam Dewa, Feng Jingru dan yang lainnya penuh dengan rasa ingin tahu tentang segalanya. Tanyun menjelaskan kepada orang tua, ayah mertua, dan ibu mertuanya saat memasuki kota Dewa Hongmeng dan sampai di puncak. Kemudian, Tanyun secara pribadi menggambar dinasti sekte suci Huangfu dan membiarkan pasukan keluarga Bai memulai pembangunan. Hanya dalam 3 hari, pembangunan rumah yang 3 kali lebih besar selesai dengan sempurna. Mulai sekarang, orang tua Tanyun, orang tua Si Hong Xiao, ayah Feng Qingcheng, dan semua orang lainnya yang berasal dari sekte suci Huangfu, semuanya tinggal di istana Hongmeng. Dalam 6 bulan berikutnya, Tanyun dan istri-istrinya menemani orang tua mereka. Setelah itu, Feng Jingru dan yang lainnya mulai berlatih, bersiap untuk menerobos ranah, membiarkan Tanyun fokus pada situasi keseluruhan. Jadi dia tidak perlu menemaninya dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Feng Jingru bertanya pada Tanyun, Feng Qingcheng, Xuan Yuanru, dan Ouyang Qianqian kapan mereka akan menikah.
Tanyun awalnya memutuskan untuk menunggu balas dendam dan menyatukan 3 alam dewa sebelum menikah. Setelah semuanya beres, ketika Tanyun, Sen Subing, dan yang lainnya hendak memasuki pagoda, Mbai Cheng Tianzun memasuki istana Hongmeng dan menemukan Tanyun. Mbai Cheng Tianzun berkata, "Yuner, Raja Iblis memimpin pasukan untuk menyerang penghalang di kota Bitter King Tian. Juga Sui Ying, beberapa Raja Dewa dari Am Dewa Siwan dan Xing Tian, serta beberapa Tianzun terus-menerus menyerang penghalang kota militer tertinggi." Mendengar ini, Tanyun berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu khawatir. Tanpa puluhan ribu tahun, tidak ada yang bisa menerobos. Sui Ying dan yang lainnya menyerang. Jelas, putriku sudah menebak bahwa aku akan mendominasi alam dewa Hongmeng. Apa yang harus kita lakukan sekarang sangat sederhana. Abaikan saja, pulihkan, mundur, dan berlatih untuk menerobos ranah, dan bersiap untuk perang berikutnya." Setelah itu, Tanyun mengobrol sebentar dengan Bai Cheng Tianzun. Selama obrolan, Tanyun mengetahui dari Bai Cheng Tianzun bahwa Luo Yu dan murid Lingxia lainnya, kecuali Mu Zhen Tianzun, semuanya telah pergi. Adapun kemana mereka pergi, Tanyun tidak bertanya. Dia secara alami tidak akan menghabisi Luo Yu dan yang lainnya, hanya karena mereka adalah murid Lingxia. Bagaimanapun, mereka tidak bersalah, dan keluhan masa lalu tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah itu, Tanyun memasuki lantai 36, berdiri di halaman belakang istana Dewa Hongmeng. Tanyun duduk bersila, masuk ke dalam meditasi. Dengan lambaian tangan kanan Tanyun, pintu istana di jantung Hongmeng terbuka. Segera, Tanyun naik ke udara, tergantung di atas sofa, dan menatap Yuyan di sofa. Ketika dia merasa vitalitas Yuyan menjadi semakin kuat, matanya menunjukkan ekspresi antisipasi yang kuat. Dia tahu bahwa hari ketika Yuyan bangun tidak akan terlalu jauh. Di istana, Tanyun diam-diam menjaga Yuyan selama 3 hari, kemudian berhenti bermeditasi dan mulai mundur untuk melihat penghalang ranah Tianzun. Waktu berlalu seperti anak panah, 60 tahun waktu di dunia luar telah berlalu. Di Am Dewa Xing Tian, Changsun Xuanqi yang cantik menunjukkan kesedihan di matanya. Beberapa saat yang lalu, dia mendengar berita bahwa lampu kehidupan Dewa Xing Tian padam. Dia tahu bahwa murid yang paling banyak berkontribusi padanya telah meninggal. Changsun Xuanqi mengingat masa lalu untuk membalas dendam pada Hongmeng Supreme. Dia sengaja menerima Li Chen sebagai murid yang jatuh cinta pada Lingxia dan akhirnya berhasil membujuk Lingxia untuk mengkhianati Hongmeng Supreme. Li Chen, jangan khawatir, guru pasti akan menemukan pembunuhnya dan membebaskan dendammu. Setelah mengambil keputusan, Changsun Xuanqi melangkah keluar dari aula dan menatap matahari terbenam. Matanya yang indah mengandung kesedihan di dalamnya. Changsun Xuanqi bergumam pada dirinya sendiri, "Bagaimana aku lebih buruk dari Yuyan? Di alam semesta terakhir, berapa banyak talenta muda yang ingin menikah denganku, tetapi kamu menolakku lagi dan lagi. Apa yang tidak bisa didapatkan oleh diriku, aku harus menghancurkannya." Dari kata-kata Changsun Xuanqi, tidak sulit untuk menebak bahwa dia dan Tanyun masih memiliki keluhan yang belum terselesaikan. Pada saat yang sama, di alam dewa Hongmeng, Tanyun berlatih mengasingkan diri seperti patung batu. Waktu berlalu seperti sebuah panah. 1 miliar tahun telah berlalu di pagoda. Menurut perhitungan 1 hari di dunia luar dan 1000 tahun di pagoda, waktu di dunia luar telah melewati 2800 tahun. Kekosongan bergetar, rambut Tanyun terbang, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Matanya mengungkapkan kegembiraan, dan sudut mulutnya sedikit naik. "Aku akhirnya menyentuh penghalang ranah Tianzun." Tanyun bangkit, menggerakkan otot tulangnya, dan melangkah keluar dari pagoda. Pada saat ini, langit di atas istana Dewa Hongmeng sudah diselimuti awan gelap. Tanyun melangkah keluar dari istana dan muncul di puncak gunung. Segera, awan gelap di atas gunung menyebar dengan cepat ke segala arah, menutupi seluruh bagian dalam kota. Alasan mengapa ini adalah kota bagian dalam, karena telah dibangun kota bagian luar juga. Di bagian luar kota, selain pasukan keluargamu dan keluarga Bai, ada juga 97 pasukan lainnya. Tanyun berubah menjadi sinar ungu. Setelah beberapa saat muncul di gerbang kota bagian dalam. Bawahan bertemu dengan yang mulia. Pasukan keluarga Bai yang menjaga gerbang kota memandang Tanyun dengan bangga dan membungkuk. Tanyun tersenyum, buka gerbang kota. Bawahan patuh. Dia buru-buru membuka gerbang kota. Dia tampak ragu untuk mengatakan apapun. "Ada apa? Katakan saja." Tanyun tersenyum sedikit.
Yang mulia, apakah kamu menyebabkan penglihatan langit dan bumi? Apakah kamu akan melewati malapetaka? Tanyun mengangguk sambil tersenyum, lalu terbang keluar dari gerbang kota dan muncul di kota bagian luar. Berbagai pasukan yang sedang berlatih berhenti satu demi satu, dan dengan suara pasang surut, mereka berlutut dan membungkuk kepada Tanyun. Mata yang mereka lihat pada Tanyun penuh dengan rasa terima kasih yang mendalam. Tanyun melepaskan kesadarannya untuk menutupi berbagai pasukan. Ketika dia menemukan rasa terima kasih yang tulus kepada dirinya sendiri di mata para prajurit, dia cukup bingung. Tanyun bertanya, "Mengapa kalian menatapku seperti itu?" Begitu kata-kata ini keluar, sebuah suara pasang muncul di benak. "Yang mulia, tanpa dirimu, kami tidak akan dapat bersatu kembali dengan keluarga kami. Yang mulia, ketika kami menjaga benteng perbatasan di masa lalu, kami hanya memiliki kesempatan untuk pulang mengunjungi kerabat setiap 1000 tahun dan menghabiskan lebih sedikit waktu dengan anggota keluarga. Tetapi sekarang berbeda. Yang mulia, Andalah yang memerintahkan agar anggota keluarga dari kami bermigrasi ke kota bagian dalam." Mendengarkan ucapan terima kasih semua orang, Tanyun tiba-tiba sadar, pasti Toba Yinging yang memerintahkan kerabat dari mereka yang bergabung dengan militer untuk memasuki kota bagian dalam. Pada saat yang sama, Tanyun mengerti bahwa Toba Yinging melakukan ini untuk dua tujuan. Sambil mengumpulkan hati orang, ada juga strategi untuk berjaga-jaga terhadap para prajurit ini. Begitu seorang prajurit berani memberontak, dia harus mempertimbangkan situasi keluarganya. Tanyun harus mengatakan bahwa Toba Yinging memang mengendalikan situasi secara keseluruhan. Kemudian, di mata semua prajurit yang bersyukur, Tanyun terbang menuju pegunungan Hongmeng. Sehari kemudian, Tanyun memasuki pegunungan Hongmeng dan berdiri di antara pegunungan yang menjulang tinggi. Hembusan angin bertiup di atas pegunungan, dan awan gelap mengepul mengebun dengan cepat ke atas kepala Tanyun. Hanya dalam beberapa napas, langit di atas kepala Tanyun dengan radius 30 miliar mil ditelan oleh awan gelap yang bergulir. Di pegunungan, binatang buas yang tak ada habisnya menghadapi pemandangan langit dan bumi yang begitu menakutkan. Semua merangkak di tanah dan menggigil. Dalam kehampaan yang bergejolak, kesadaran Tanyun menyelimuti semua jenis binatang yang merangkak di tanah. Mereka merasa terikat oleh kekuatan yang kuat dan tidak bisa bergerak sama sekali. "Jangan takut, aku tidak akan menyakiti kalian." Suara Tanyun dengan jelas memasuki telinga para binatang. "Aku ingin melewati malapetaka. Jika kamu tinggal di sini, kamu akan terpengaruh dan mati. Aku akan mengirimmu ke tempat yang aman sekarang." Setelah mengatakan itu, Tanyun membawa binatang buas ke udara dan terbang keluar dari area pusat kesengsaraan. Dalam perjalanan untuk terbang, rubah berekor 9 seputih salju mengucapkan kata-kata manusia. "Kamu sangat baik. Bolehkah aku bertanya siapa kamu?" Segera, senyum muncul di wajah tampan Tanyun. "Aku adalah penguasa alam Dewa Hongmeng saat ini. Aku Hongmeng Supreme." "Ternyata kamu adalah Hongmeng Supreme." Mata kecil rubah berekor 9 menunjukkan keraguan. "Aku mendengar nenekku mengatakan bahwa Hongmeng Supreme telah mati dalam reinkarnasi dunia. Karena kamu sudah mati, mengapa kamu hidup kembali?" Tanyun tersenyum dan berkata, "Aku tidak mati dalam reinkarnasi dunia. Jadi sekarang aku kembali ke alam Dewa Hongmeng." Mendengar ini, rubah berekor 9 dan binatang buas lainnya menatap Tanyun dengan kekaguman di mata mereka. Mereka secara alami telah mendengar semua jenis legenda tentang masa lalu Hongmeng Supreme. "Tuan Hongmeng Supreme, ketika aku dewasa, dapatkah aku menjadikanmu sebagai guru?" Rubah berekor 9 memandang Tanyun dengan 7 poin harapan dan 3 poin ketakutan di matanya. "Kalau begitu, nanti kita bicarakan," kata Tanyun dengan santai. Rubah berekor 9 berkata dengan gembira, "Tuan Hongmeng, ingat namaku Xiao Shui." "Baiklah, akan aku ingat." Tanyun tersenyum dan akhirnya mengirim binatang buas ke tempat yang aman. Segera, Tanyun menarik kesadarannya menggunakan tubuh tirani Hongmeng. Ukuran tubuhnya melonjak hingga 20.000 kaki dan memadatkan armor Dewa Hongmeng. Setelah semuanya siap, Tanyun menarik napas dalam-dalam dan memicu penghalang ranah Tianzun. Segera, di awan gelap yang luas, bencana besar dan menyilaukan seperti naga raksasa menonjol dengan keras dan menelannya ke arah Tanyun. Selanjutnya, serangkaian kesengsaraan surgawi dengan kekosongan yang runtuh turun dari langit terus-menerus memborbardir Tanyun.
Setelah setengah tahun, awan gelap di langit dengan cepat memudar, memperlihatkan langit malam yang luas. Di bawah langit berbintang, Tanyun yang tingginya 20.000 kaki sudah tidak bisa dikenali, dipenuhi memar dan tingkat tragisnya mengejutkan. Di bawah Tanyun, pegunungan jutaan mil telah diratakan dengan tanah. Tanyun yang terluka parah terbang ke udara dan mendarat di tanah, dan buru-buru duduk bersila. Dengan keberhasilannya, 9 jiwa Raja Dewa Hongmeng di kolam rohnya dengan cepat mengembun menjadi 1 jiwa abadi Hongmeng. Oke guys, sampai sini dulu sebelum video berakhir. Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.